Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube Klipa Indonesia. Tempo hari kita sudah membahas tentang membenahi capacity building. Saya ulas sebentar bahwa capacity building itu bersyarat ada 4. Jadi yang pertama jelas sasarannya, jelas tindakannya, jelas laporannya, dan jelas apa yang kita lakukan untuk menjaga semangat agar semua yang terlibat dalam proses pelatihan dapat tetap menjaga semangatnya dan tetap melaksanakan tindak lanjut dari apa yang telah diajarkan. Jadi jika capacity building dimulai tanpa sasaran, maka itu bukan capacity building, itu pelatihan biasa, dan dipastikan tidak akan ada tindak lanjut yang dapat kita harapkan melalui sebuah perubahan. Jika kita melatih hanya sekedar melatih kemudian kita biarkan dan kita serahkan kepada para peserta untuk melakukan perubahan itu sendiri, rasanya agak susah. Jadi pada sesi kali ini kita akan lanjutkan setelah tadi kita menetapkan sasaran yang terukur, jelas pencapaiannya, kapan harus tercapai, dan yang kedua adalah kita menentukan tindakan. Nah, kenapa tindakan perlu diatur secara khusus? Karena setelah pelatihan, setelah sasaran jelas, kalau tidak jelas tindakan hariannya, maka dipastikan itu juga akan gagal. Kita telah melatih misalnya bagaimana menangani sampah, tapi tidak jelas apa yang harus dilakukan day to day, itu juga akan gagal. Seorang kepala desa suatu saat pernah berkata pada saya bahwa dalam konteks sampah, saya sudah melakukan penyuluhan, saya sudah melakukan himbauan, saya sudah melakukan pelatihan berkali-kali untuk pengolahan sampah itu. Bahkan saya sudah sediakan rodanya, motornya, tapi tetap saja gagal. Nah, kemudian si kepala desa akan berkata bahwa semua sudah saya lakukan, tetapi tidak berhasil. Sehingga kemudian seandainya ada sebuah pertanyaan, mengapa itu tidak berhasil? Oh, karena masyarakatnya nggak sadar. Nah, kita seringkali terlalu cepat sekali mengambil kesimpulan bahwa masyarakatnya yang kurang sadar. Kalau tidak bisa, katakanlah kalau gagal mengolah sampah, kita katakan bahwa masyarakatnya tidak peduli. Kalau kita gagal mengelola bagaimana misalnya tanaman di sekitar kita menjadi lebih hijau, agak mudah menyalahkan masyarakatnya. Dalam pendekatan capacity building, kita harus berasumsi bahwa yang salah adalah pendekatannya. Bahwa masyarakat adalah objek yang tidak boleh kita salahkan. Karena kalau kita sejak awal sudah menyalahkan masyarakat, maka kita tidak akan terpacu untuk membuat metode-metode baru, pendekatan baru, cara-cara baru. Karena sudah jelas masalahnya adalah di masyarakat, bukan di metode. Sebaliknya, jika kita memberi ruang bahwa yang masih bisa diperbaiki itu adalah metode, boleh jadi masyarakat jenis apapun, bahkan ketika mereka menolak, dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan yang inovatif, boleh jadi masalah besar itu akan mudah. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa sih pendekatan itu? Nah, pendekatan itu menurut teori adalah, atau bukan menurut teori ya, menurut pengalaman beberapa pihak yang sudah melakukan proses capacity building itu, yang pertama adalah harus sampai kepada menentukan tindakan Pareto. Tindakan Pareto adalah tindakan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan.
Nah, kesalahan menentukan tindakan Pareto akan berakibat pada tidak efektifnya tindakan. Sebagai contoh, kalau kita menerapkan sasaran dalam desa mengaji saja misalnya 3 juz anak usia SD hafal Al-Quran. Nah, maka tindakannya adalah laporan harian. Nah, kalau kita ingin desa kita bebas sampah, maka tindakan hariannya adalah misalnya RW mengecek ke setiap rumah atau setiap rumah tangga melaporkan apa yang sudah dilakukannya hari ini. Jadi harian. Kalau sebuah perubahan dilaksanakan harian tidak terasa beratnya. Begitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya mingguan, bulanan, bersih-bersih bulanan, kita kerja bakti mingguan gitu. Itu dipastikan problem dasarnya tidak akan selesai. Jadi yang kedua adalah bagaimana seluruh proses capacity building itu harus dapat ditindaklanjuti dengan tindakan harian. Kalau Anda belum menemukan tindakan hariannya, dicari dan dicari. Apakah menabung harian, membuang sampah harian, menghafal harian, mengingatkan harian, tapi intinya harian. Nggak apa-apa, tak peduli hanya 5 menit, tapi tiap hari. Kalau Anda lakukan 2 jam seminggu sekali dibanding dengan 5 menit, 1 hari 1 kali, jauh lebih efektif. Apalagi kalau dilakukan secara bersama-sama. 5 menit per hari jauh lebih efektif karena di situ akan ada perbaikan disiplin, di situ akan ada perbaikan komitmen, di situ ada perbaikan mental, komitmen, moral itu dibangun harian. Apapun problem desa, apapun problem kelurahan, apapun community, kalau itu setelah kita menentukan sasaran, kemudian melakukan tindakan harian, dilakukan secara terus-menerus, maka akan ada keajaiban masalah selesai. Jadi jangan terburu-buru untuk menghakimi bahwa masyarakat susah. Jangan terburu-buru bahwa betapa besar masalah yang kita hadapi. Jangan terburu-buru untuk menyerah. Karena boleh jadi yang salah itu bukan masalahnya. Yang salah itu bukan masyarakat. Yang salah itu bukan tidak ada anggaran. Yang salah itu adalah pendekatan. Selamat mencoba dan terus mencoba hal baru, pendekatan baru, cara-cara baru. Karena dengan pendekatan baru itulah kita belajar ada banyak yang belum kita ketahui. Dengan pendekatan baru itulah kita belajar bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Selamat berkarya, selamat mencoba hal baru. Mungkin tidak otomatis berhasil, tetapi pengalaman gagal dan pengalaman mencoba akan membuat kita makin bijaksana. Terima kasih, sampai jumpa di ngobrol bareng Klipa berikutnya. Nanti di edisi ketiga kita akan berbicara tentang laporan. Setelah sasaran, tindakan, kemudian laporan. Setiap bagiannya butuh detail. Setiap bagiannya tidak bisa dilepas. Karena kalau sasaran baik tanpa tindakan tidak akan tercapai. Sasaran baik, tindakan baik, tetapi laporan hariannya tidak dilaksanakan, juga kita tidak bisa mengelola perubahan itu. Semuanya harus detail, semuanya harus sepenuh hati, dan itu butuh energi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam perubahan, salam Klipa untuk Indonesia.